Yahoo minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Sayang seribu sayang, anime One Piece harus ketunda tayang dulu dan yang tayang cuma rekapan beberapa episode aja. Episode teranyar bakal tayang nanti di tanggal 9 Januari mendatang. Mungkin mau liburan sekalian ambil nafas dulu kali kan. But tenang, sambil nunggu kekosongan, Mr. K udah nyiapin hal yang seru untuk kita bahas, yakni tentang para mad scientist di serial One Piece. Yap, sorotan kita selain kepada bajak laut, tentu kepada mereka-mereka yang gak hanya berotak cerdas, tetapi juga cukup gila demi menyukseskan pengetahuan di otaknya. Berkat eksperimen dan buah pemikiran mereka, alur cerita di dunia One Piece bisa berkembang begitu pesat. So, siapa ajakah para mad scientist yang Mr. K maksud? Well, tanpa banyak bicara gak jelas, monggo dilihat siapa aja sih. Kita buka dengan salah satu dokter yang dikira panutan, gak taunya bertindak kejam. Dialah Dokter Hawkback. Entahlah ini bisa dikategorikan mad scientist atau enggak, tapi Mr. masukin di sini karena dia ya kayak ilmuwan gitu loh. Sebelum diketahui kedoknya, Dokter Hawkback layaknya seorang idola di kalangan para dokter. Chopper juga sampai kagum kan pas dengar nama doi, bukan tanpa sebab ya. Ia memang ahli bedah jenius yang terkenal. Bahkan disebut juga semisal diobatin dia, itu layaknya sebuah keajaiban berkat keahliannya yang luar biasa. Namun nyatanya, pujian tersebut bikin Dr. Hawkback besar kepala. Ia menganggap dirinya sebagai dokter terbaik, terus mencari reputasi dan merendahkan para dokter yang gak punya kemampuan sebaik dirinya. Sampai pada akhirnya kematian gadis pujaannya Sindri dan pertemuannya dengan Gekko Moria membuat prinsip kedokterannya makin membelot kemana-mana. Dr. Hawkback berubah menjadi sosok yang yakin bisa melampaui kematian dan benar aja sih bersama Gekko Moria yang merupakan seorang Shichibukai, keduanya membuat penelitian ambisius sampai ciptaan terbaik mereka berhasil dibuat yaitu zombie. Meski berasal dari manusia yang telah mati dengan modifikasi tubuh sedemikian rupa ditambah kekuatan Kage Nomi milik Moria, mereka tetap hidup dan bertingkah layaknya manusia biasa, tapi sifatnya lebih mengikuti ke sifat bayangannya sih, bukan tubuh aslinya. Gila emang. Mereka membuat penelitian seolah-olah nyawa manusia gak ada harganya. Sekalipun udah meninggal, itu gak dibiarin tenang sama mereka karena masih diotak-atik demi ambisi egois mereka. Ilmuwan gila selanjutnya adalah mantan asisten dari Dr. Vegapunk, yakni Caesar Clown. Sebagai seorang asisten ilmuwan terbaik dunia saat itu, Caesar memang mumpuni dan kehebatannya pun masih berlanjut hingga kini. Ditambah secara kekuatan dia juga oke. Dia pemakan buah iblis tipe Logia loh, yaitu Gasunomi yang membuat dia bisa memanipulasi gas. Sayangnya kecerdasan dan kekuatannya gak digunakan dengan tepat, melainkan dia gunakan dengan sangat-sangat evil. Saat masih bersama Dr. Vegapunk, dirinya malah sempat berselisih soal gas beracun yang mengancam warga dan lingkungan. Dr. Vegapunk jelas mementingkan keselamatan mereka, but Caesar Clown gak berpikir ke sana guys. Karena semakin kesini, penelitian Caesar makin gak manusiawi. Dr. Vegapunk akhirnya gak mau ambil resiko dan memecatnya. Hal itulah yang jadi pemicu dendam yang mendalam Caesar kepada Dr. Vegapunk. Tapi emang iya sih, penelitian yang dilakuin Caesar kelewat kejam dan gak manusiawi semua. Yang masih nempel di ingatan kita jelas buah smile yang jadi andalannya guys. Buah tersebut melalui Doflamingo dijual kepada Kaido dan menjadi pemulus hubungan rantai mereka bertiga. Dan perlu dicatat ya, buah smile bukanlah buah yang menyenangkan. Dengan kejam, banyak warga Wano yang dipaksa untuk memakan beberapa buah smile yang gagal. Dan sebagai akibatnya, mereka harus menderita tak bisa menangis dan selalu tertawa sepanjang hidupnya. Bayangkan nih, sesakit-sakitnya mereka, ekspresi kesedihan gak bisa keluar dari mereka. Terlalu memang, sampai mereka sendiri bilang kan, kita kurang menyedihkan apalagi, untuk sekedar menangis pun kami gak berdaya. Bahkan buah smile juga lah yang jadi penyebab killer punya ketawa yang lucu dan Kid dendam kesumat kepada Kaido. Tapi gak sebatas itu aja sih eksperimen gila dari Caesar Clown, karena kita jangan pernah lupa dengan kejamnya dia mencekoki anak-anak dengan permen demi tujuannya bisa menciptakan ras raksasa sendiri. Anak-anak loh. Caesar. Berikutnya kita beralih ke sosok yang pernah menjadi bagian dari MAPS, organisasi penelitian ilegal yang berdiri di masa lalu. Dia adalah Vinsmoke Judge, raja dari kerajaan Germa Double Six, juga ayah dari koki mesum di kapal kita, Sanji. Nah, bersama dengan Dr. Vegapunk, Judge berhasil menemukan pengetahuan yang merubah sejarah, yakni Line X Factor. Anyway, Line X Factor itu semacam DNA, RNA gitulah dalam bahasa kita. Penemuan ini memungkinkan seseorang bisa memodifikasi tubuh sesuai harapannya, dan yang lebih gokilnya ya, memungkinkan untuk diciptakannya cloning, sebuah proses kelahiran individu tanpa proses reproduksi manusia seperti biasa. Ihi lah intinya. Judge memanfaatkan hal tersebut untuk membangun serta memperkuat pasukannya. Ia membuat banyak cloning yang ia percaya mampu menguasai berbagai wilayah yang dia inginkan. Tapi eksperimen gilanya gak sampai itu aja guys.
Dia juga memodifikasi line effector anak-anaknya demi menghilangkan sifat kemanusiaan mereka dan lahir menjadi senjata sepenuhnya untuk kemudian dia latih agar bisa menjadi senjata terkuat. Ambisi yang kelewatan sih, bukan anak orang lagi nih, anak sendiri loh dijadiin percobaan dia. Dan memang bukan hampir lagi sih, semua eksperimen dia ke anak-anaknya emang berhasil. Bahkan Sanji yang awalnya kita kira gagal lah atau dikira Judge gagal, malah menjadi sosok yang kekuatannya di buff parah habis-habisan, dipancing menggunakan Red Switch-nya seketika Sanji merasa tubuhnya bangkit layaknya monster, bisa regenerasi pula. Terlebih Sanji tetap punya sifat manusiawinya, meskipun dia sempat meragukan hal itu. Kontroversial memang, tapi ngelihat gimana Sanji power up di Arc Wano ini, sepertinya penelitian Judge emang patut kita apresiasi. Keempat masih dari mantan match yaitu Queen yang kini tengah menjadi bawahan Kaido dan dia udah kalah melawan Sanji. Sebagai bawahan All-Star, Queen emang udah gak usah diragukan soal kekuatan. Pemakan buah iblis Ancient Zuan gitu, secara fisik, daya tahan, dan daya serang, dia emang udah kuat banget. Tapi kekuatan tadi belum cukup bagi Queen guys. Dengan menggunakan kecerdasan otaknya, Queen masih mengotak-atik fitur di tubuhnya dan menjadikan dirinya sebagai cyborg juga. Tuh bayangin, udah kuat dari awal masih belum ada puasnya. Senjata demi senjata dia tambahkan ke tubuhnya. Yang paling unik sih jelas saat dia bisa dengan bebas menembakkan leher panjang Brontosaurusnya seperti sebuah meriam. Brontosaurus, Brachiosaurus ya. Meski lawak serangan ini punya daya hancur yang luar biasa. Kalau bukan Sanji yang udah power up kena serangan tadi, gak tahu deh nasib yang kena sasaran bakal jadi seperti apa. Lalu Queen juga bisa memodifikasi tubuhnya untuk bisa melancarkan serangan-serangan yang dimiliki oleh saudara-saudara Sanji dalam mode Red Suit mereka. Ya memang secara kecerdasan, Queen emang top lah. Terakhir, ciptaan terbaiknya yang nyaris membuat aliansi samurai dan kru SHP menemui kekalahan adalah wabah yang dia buat. Wabah ciptaan dia bisa menjalar dengan sangat cepat lagi mematikan. Untungnya ada Chopper yang dengan sigap membuat vaksin dan menyelamatkan banyak orang saat itu. Syukurlah dah. And finally the last, sudah pasti Dr. Vegapunk yang memuncaki deretan Mad Scientist kita di pembahasan kali ini guys. Gak sampai yang benar-benar kejam atau semacamnya sih, but bicara soal penelitian penemuan dan semacamnya, Vegapunk nampaknya masih jadi yang terdepan. Pemikirannya yang dianggap udah jauh ke depan, banyak menentukan alur cerita One Piece. Seperti line and factor tadi, terus jangan lupakan juga soal banyak penelitian dia mengenai buah iblis. Banyaknya informasi buah iblis saat ini tentu salah satu penyebabnya ya karena orang misterius ini. Malahan dia juga sempat membuat buah iblis tier 1 yang kelihatannya nyaris sempurna sebenarnya, tapi dulu disebut sebagai kegagalan, yakni buah iblis yang dimakan Momonosuke kini, tapi punya banyak kemiripan dengan sang pemilik buah iblis originalnya, yaitu Kaido. Lalu untuk sekarang penelitian terbaiknya adalah soal Pacifista. Menggunakan Bartolomeo Kuma sebagai objek penelitiannya, Dr. Vegapunk sukses membuat pasukan cyborg yang digadang-gadang bakal jadi andalan pemerintahan dunia. Belum lagi ada hasil penelitiannya bersama SSG yang dia pimpin yang rumornya sanggup menggantikan keberadaan Shichibukai. Wah, Dr. Vegapunk memang ilmuwan yang sangat istimewa. Menarik untuk dinanti untuk lihat motif dia ke depannya, meski batang hidungnya sampai saat ini belum juga ditampilkan oleh Oda Sensei. So itu dia deretan para ilmuwan gila beserta penemuan mereka yang gak kalah gila. Mana yang jadi favorit kalian guys? Coret-coret aja di komentar. Oke, segini dulu kontennya. Bisa pamit dulu mau liburan bentar. So, see you again next time. Adios di Karamelos. Stay safe everyone. Salam